Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Dimudahkan kita berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang insyaallah tiada harapan melainkan agar Allah menurunkan keberkahannya melalui ayat yang akan kita pelajari dan hadis sunnah-sunnah Rasul yang akan kita kaji. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Aqidat Tauhid masih pada bab 3 pasal yang ketiga, yakni Al-Kufru, kekufuran yang merupakan salah satu di antara penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Pada pertemuan sebelumnya, setelah mengetahui apa definisi kufur itu, kemudian diterangkan dalam kitab ini tentang anwa'uhu, yakni jenis-jenisnya. Ada kufrun akbar, kufur besar, dan yang kedua yakni kufrun asghar, kufur kecil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kufur besar. Ada 5 macam kufur besar, mulai dari kufur takdzib, kufur karena sebab dusta. Kemudian yang kedua kufur disebabkan karena yakni al-iba wal istikbar, enggan atau takabbur. Kemudian yang ketiga ada kufur syak atau ar-raib, karena ragu-ragu. Kufur yang keempat yaitu kufur nifaq, kufur yang disebabkan karena kemunafikan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Dan kufur yang kelima kufur al-i'rad, yaitu kufur disebabkan karena dia berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala, berpaling dari kebenaran dengan tidak mau belajar, menuntut ilmu syar'i, atau setelah dia mempelajari ilmu syar'i tidak mau mengamalkannya. Ini termasuk di antara jenis kufur besar. Berikut an-naw'u tsani, yang kedua, kufrun asgharu, kufur kecil. Kufur ini la yukhraju minal millah, pelakunya tidak dikeluarkan dari agama Islam. Wa huwa al-kufrul amali, ini merupakan jenis kufur amali. Kalau sebelumnya kufur besar itu kufur al-kufru al-i'tiqadi, kufur karena i'tiqad, keyakinan. Makanya keyakinan itu lebih berbahaya
karena dia tersembunyi di dalam hati manusia. Dia bisa keluar dari agama Islam karena i'tiqadnya yang salah, termasuk kufur al-i'tiqad. Jenis kufur kecil ini disebut dengan al-kufru al-amali, kufur amal. Wa huwa adz-dzunubu allati waradat tasmituha fil kitabi was sunnah, yaitu dosa-dosa yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dosa-dosa besar di sini yang dimaksud ya. Dan dosa besar ini banyak sekali, sampai dirangkum oleh para ulama. Di antaranya seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi menulis atau mengumpulkan dosa-dosa besar yang tidak kurang dari 75, bahkan lebih dari 75 dosa-dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya yang juga menulis tentang kitab tersebut. Dan kemudian ulama-ulama yang lain mensyarahkannya. Wahiyya la tasilu ila haddil kufril akbar. Kufur kecil ini tidak sampai kepada kufur besar. Mithlu kufrin ni'mah, seperti kufur nikmat. Al-madhkur fi qawlihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala pada surah An-Nahl, surah 16, itu pada ayat 112. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah membuat perumpamaan seperti sebuah negeri yang aman, yang diberikan ketenangan hidup, diberikan oleh Allah kenikmatan, dilimpahkan padanya rizki pada setiap jengkal tanah yang ada di sana. Di seluruh penjuru negeri itu dilimpahkan rizki. Fakafarat bi an'amillah, akan tetapi mereka kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Akhirnya negeri ini dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kasus seperti ini tidak sedikit pada sebuah negeri yang mereka diberikan nikmat oleh Allah, kemudian mereka lupa, maka Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena kufur kepada nikmat Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya ada negeri yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian mereka kufur terhadap nikmat tersebut, kemudian kok nggak datang-datang azab Allah, bukan berarti satu, mereka aman dari azab Allah. Tidak. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu sebagai pembenar. Nggak apa-apa kok, apa yang saya lakukan ini nggak masalah. Ternyata aman-aman saja, tenang-tenang saja. Sementara ketika manusia bersyukur, justru melakukan kekufuran. Itu yang terjadi. Dapat tangkapan banyak ketika melaut, maka yang dilakukan pada hari-hari dan saat-saat tertentu, dia melakukan larung saji atau labuhan, membuat sesajen di larung kemana? Ke laut.
Ada istilah lagi petik apa? Hah? Petik laut. Petik laut. Apa petik laut itu? Ya itu sama, ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di sekitar laut karena dia mendapatkan nikmat dari laut tersebut berupa ikan yang melimpah. Kemudian pada saat-saat tertentu, terutama di bulan apa? Muharram ini, mereka membuat ritual itu, namanya petik laut. Dan seperti itu pernah diazab oleh Allah di daerah mana? Sulawesi mana itu? Di Palu ya, di Palu. Sejarah mencatat itu yang kita ketahui, baru berapa yang kita ketahui, belum yang lainnya. Demikian pula ketika panen raya, padi melimpah, panen sukses, maka kadang bersyukur yang didatangi adalah apa? Tempat-tempat keramat, atau minimal datang ke punden, di sana mengadakan selamatan. Apapun istilahnya, masing-masing memiliki istilah sendiri-sendiri yang dianggap sebagai sebuah kearifan. Kearifan apa? Kearifan lokal ya. Ada yang menamakan dengan apa? Sedekah bumi, ada yang mengatakan bersih deso. Istilahnya macam-macam ini. Sebagai bentuk rasa syukur, tapi bersyukurnya menyimpang. Tidak mentauhidkan Allah, tapi justru melakukan kesyirikan dan kekufuran. Katanya supaya nanti danyangnya ini nggak marah, sing bau raksoi nggak ngamuk, supaya nanti juga mendapatkan limpahan berkahnya. Berkah bukan dari Allah, seakan-akan dari danyang dan bau raksoi itu. Jadi bersyukur salah kaprah. Mestinya mensyukuri nikmat itu dengan mentauhidkan Allah, tapi tidak. Padahal diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah. Coba dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat yang ke berapa itu? 21 ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai manusia, sembahlah Rabb-mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya. Ini dalil tentang tauhid rububiyah. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian taat, takwa, takut kepadanya. Kemudian makna Rabb yang kedua yakni Ar-Raziq, memberi rizki. Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa bihi minas samarati rizqan lakum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Lanjutannya. Lanjut. Iya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Nah, itu kan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan rizki itu dari langit. Dari rizki yang berupa air hujan itu, fa akhraja bihi minas samarat. Allah keluarkan dari bumi itu berbagai macam buah-buahan. Sebagai apa semua itu? Rizqan lakum, rizki.
Apa permintaan Allah? Cuman satu permintaan Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Iya, cuman satu permintaan Allah. Allah sudah menciptakan kalian. Allah sudah memberikan rizki kepada kalian. Satu, jangan yang aneh-aneh. Tauhidkan Allah. Jangan berbuat syirik. Tapi dikasih rizki malah berbuat syirik, kan aneh ini kan. Padahal Allah minta, cuman satu permintaanku, sembahlah aku saja, jangan yang lain. Jangan kau menduakan, menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Dan kalian tahu itu. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ternyata termasuk kufur. Kufur apa tadi? Kufur nikmat. Wa mithlu qitalil muslim al-madhkur fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh yang kedua, kufur kecil, yaitu membunuh seorang muslim. Ini kufur. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan syahadat, tapi ini kufur. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Jadi kalau kita mencaci saudara kita, itu fasik, bentuk perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya maka dia termasuk kekufuran. Kufur apa? Kufur kecil, kufrun asghar. Ulama menyebutnya dengan sebutan al-kufru duna kufrin, yaitu sub kekufuran atau kufur kecil. Ini contoh. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau berpesan saat haji wada, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali kafir sesudah ini. Yakni apa kafir yang dimaksud? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana kalian saling memotong leher yang satu dengan yang lain. Memotong leher berarti apa? Saling membunuh, memenggal leher. Apa yang dimaksud di sini? Perang. Jangan kalian perang yang satu dengan yang lain. Sama-sama muslim perang. Ini pesan Nabi saat haji wada. Dan itu terjadi atau tidak? Terjadi. Belum lama setelah Nabi wafat terjadi perang antara sesama mukmin, sama-sama ahlus sunnah. Hanya karena terprovokasi terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Siffin. Ini sama-sama ahlus sunnah, sama-sama mukmin. Terjadi peperangan. Makanya Nabi itu meminta kepada Allah Jalla wa'ala 3 perkara. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Nabi itu minta agar umatnya tidak diazab dengan banjir sebagaimana kaum Nabi Nuh. Allah kabulkan permintaan itu. Dan Nabi meminta kedua supaya umatnya tidak diazab dengan kelaparan seperti umatnya Nabi Yusuf. Terjadi kelaparan berapa tahun itu? 7 tahun. Allah kabulkan, tidak terjadi kelaparan pada umat ini. Permintaan ketiga Nabi Nabi meminta agar umatnya ini tidak berselisih sampai terjadi peperangan. Allah tidak kabulkan, karena memang sudah ketetapan takdir. Kalau sudah tertulis
Ya, al-kitabah sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dan al-masyiah itu dikehendaki oleh Allah terjadi, pasti akan terjadi. Jadi ada kalanya Nabi itu berdoa tidak dikabulkan. Ada kalanya iblis berdoa atau meminta dikabulkan. Apa permintaan iblis yang dikabulkan? Halo? Ditangguhkan usianya sampai akhir zaman. Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Karena memang Allah sudah menakdirkan, sudah menulis itu dalam catatan secara azali. Dan Allah kehendaki itu, maka terjadi. Pada seandainya Allah mematikan iblis bisa. Kalau sudah dedengkotnya ini mati, agak ringan kegiatan kita ini, ya. Karena mereka terputus dari komandan pertamanya. Ya, jadi membunuh ini termasuk di antara kufur kecil. Sungguh pun demikian, dia termasuk dosa apa? Dosa besar. Ini. Kemudian yang ketiga, jenis kufur kecil, wa mithlul, yakni al-hilfi bi ghairillah. Al-hilf, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik. Tak boleh. Misalnya bil Ka'bah, demi Ka'bah. Karena bersumpah itu cukup menyebut nama Allah saja. Wallahi, tallahi, billahi, atau walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidak boleh mengatakan sumpah selain dari itu. Kenapa? Hanya Allah saja yang bersumpah boleh menyebut nama makhluk. Makhluk contohnya wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Boleh hanya Allah yang menyebut nama makhluk. Kalau kita menyebut nama Khalik, kalau Allah Al-Khalik bersumpah bebas mau menyebut namanya atau nama makhluk, suka-suka Allah. Kadang dimensi waktunya yang Allah sebut, wal-laili wan-nahari wad-duha, demi waktu duha, wal-asri, demi waktu asar, wal-asr. Allah bebas bersumpah dengan nama ciptaannya. Kadang ciptaannya yang lebih spesifik di bumi ini, yaitu wat-tin, demi buah tin, waz-zaitun, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi gunung Tursina. Bebas. Kalau kita cukup bersumpah menyebut nama Allah. Tidak boleh bil Ka'bah, demi Ka'bah. Seorang mengucapkan kalimat itu di samping Abdullah bin Umar, dimarahi orang itu, akhirnya kemudian menyampaikan sabda Nabi dalam hadis Tirmizi ini. Ini rawahu at-Tirmizi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim, juga terdapat dalam Sahih at-Tirmizi, yaitu di nomor 1535. Baik. Jadi bersumpah menyebut nama selain Allah, demi langit nggak boleh, demi bumi, bahkan menyandingkan sumpah Allah dan Rasul nggak boleh. Demi Allah, demi Rasul, boleh nggak? Cukup demi Allah saja, nggak boleh demi Rasul. Apalagi demi Danyang, demi Mbah Sangkil, demi nenek moyang saya, nggak boleh. Bahkan nggak boleh dimain-mainkan. Demi sing ngecat Lombok, nggak boleh. Siapa sing ngecat Lombok? Walaupun itu hakikatnya Allah, tapi nggak ada contohnya. Kalau seandainya tidak masuk dalam kategori kekufuran, itu termasuk sumpah yang bid'ah, nggak ada tuntunan, sambar geledek, tapor kelap, ya, swear, nggak boleh sumpah-sumpah seperti itu.
Jangan mempermainkan sumpah, karena sumpah itu ibadah sumpah itu. Ya ibadah sesuai tuntunan. Kalau bersumpah, sumpah yang benar. Juga yang kedua, tidak boleh bersumpah dalam rangka untuk melariskan dagangan. Itu juga nggak boleh. Itu ranahnya lain. Dia termasuk dosa. Ya. Walaupun dia bersumpah dengan ucapan yang benar, wallahi benar, tapi tujuannya melariskan dagangan. Nggak usah pakai sumpah kalau dagangan itu. Kalau memang laris, nggak akan lari kemana itu yang namanya pembeli. Karena rezeki tidak akan tertukar. Makanya nggak perlu sumpah. Ya sudah, sampaikan apa adanya. Ya, baik. Jadi ini kaitannya kufur, berarti bersumpah menyebut nama selain Allah. Faqad ja'alallahu murtakibal kabira mu'minan. Maka kadang Allah menjadikan seseorang itu terjatuh di dalam dosa besar, walaupun dia adalah seorang mukmin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh. Allah sebut awalnya dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Bisa jadi yang membunuh itu seorang mukmin. Allah sebut orang mukmin walaupun dia membunuh. Berarti menandakan membunuh ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia memiliki pokok keimanan. Akan tetapi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh perbuatan dosa dan maksiat itu akan dapat mengurangi iman. Walaupun tidak lepas pokok imannya, tapi imannya berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Pemurah. Wa yanqusu bil maksiat, dan dia berkurang dengan perbuatan maksiat. Falam yukhraj al-qatila minal ladzina amanu, maka pembunuh itu tidak dikeluarkan dari orang-orang yang beriman. Wa ja'alahu akha liwaliil qisas, maka Allah menjadikan dia sebagai saudara, yaitu bagi walinya qisas. Kemudian dalam ayat tersebut, yakni Al-Baqarah ayat 178, ya, faman ufiya lahu min akhihi, maka barang siapa yang memberikan maaf kepada saudaranya, yakni keluarga yang terbunuh. Keluarga yang terbunuh memberikan maaf kepada pembunuh, ya, pembunuh. Tapi disebut di sini apa? Min akhihi. Barang siapa memberikan maaf kepada saudaranya, berarti dia masih tetap dianggap saudara. Saudara sesama mukmin. Masih saudara. Kayak pembunuh itu tidak murtad. Walaupun dia harus mati, ditegakkan hukum qisas. Jika keluarganya itu tidak rela atau tidak mau memaafkan, tetap dia saudara sesama muslim. Makanya Allah sebut min akhi. Maka di sini fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka hendaklah dia mengikuti yang ma'ruf dan yakni melaksanakan kepadanya perbuatan-perbuatan yang baik, memaafkan, kalau perlu membayar apa? Diat, denda, tergantung itu permintaannya, dan bisa nego denda itu, bisa dibebaskan sama sekali. Wis kon tak sepuro ya, kon gak tak kisos, gak tak tuntut mati,
Tapi kon kudu bayar diat. Berapa? 100 miliar. Kalau dia orang kaya raya, duitnya ratusan triliun, 100 miliar kecil nggak? Kecil. Loh, apa dasarnya 100 miliar? Loh, ini yang kau bunuh, ini masih muda. Dan dia produktif. Ya. Kalau saya hitung-hitung secara matematis, katanya Nabi hidup kita ini umur akhir zaman tuh antara 70. Saya pakai plafon bawah 60. Dia masih usia 40 sampai 60 kalau dia kerja. Dan ini orang pinter, orang bisnis, singkong pateni ini, produktif. Berapa tahun berarti? 20 tahun. Dihitung, dijadikan hari. Perharinya dia nilai rupiahnya sekian. Makanya ada nilai sekian. Ini 100 miliar ini. Ya bisa jadi. Dia apa? Dia hitung-hitungan kalau dia kerja sampai sekian tahun, sampai mati 60 tahun, dia akan punya nilai sekian, nilai ekonomisnya. Nah itu. Yo cok larang-larang rek, aku gak duwe duit sakmono. Yo apa nek 50 miliar ae. Yo wis gak apa-apa. Nah, bisa nego juga. Baru nanti sengketa ini diputuskan oleh hakim. Tetap hakim, akhirnya hakim. Tapi nego boleh, nggak masalah. Tapi belum pernah terjadi ya, belum. Ini masih di awang-awang, ini masih aneh. Jadi prinsipnya begitu. Boleh memaafkan dengan denda, bahkan boleh sama sekali free, tidak diminta denda, tidak apa, dihukum kisos, bahkan dibebaskan. Ya sudah. Ente nubruk saudara saya ini nggak sengaja, ya, nggak sengaja, dan dia berangkat mau ngaji, sampean yang saya yakin nggak sengaja nubruknya, soalnya sampean ngantuk, ya tak bebas no. Yang penting dungakno dulurku mati, halo, mati syahid. Ngesiki kejadian qadarullah ya, sudah terjadi seperti ini. Memang Allah menakdirkan perjalanan hidupnya seperti ini. Dia harus meninggal dunia, tapi alhamdulillah dalam perjalanan yang taat, bukan perjalanan maksiat. Ada yang seperti itu, dibebaskan. Bahkan ada yang dibebaskan di Saudi apa? Dikasih syarat, bebas bersyarat apa? Suruh ngafalkan Quran. Metenteng kepingin urip ya kan? Kepingin urip teman-teman ngapal no. Begitu apal ya, dites apal ya sudah bebas, mari ngono lali kafe. Tapi lumayan kan pernah menghafalkan paling tidak kan? Nah itu. Ya. Baik. Jadi kalimat faman ufiya lahu min akhihi, maka barang siapa memaafkan saudaranya, wal muradu yakni akhwatuddin bila raib, yaitu saudara seagama, dan hal ini tidak diragukan sama sekali. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat itu bahkan apa? Ada tata cara bagaimana kalau sesama mukmin itu berperang. Maka kita pihak ketiga wajib untuk apa? Mendamaikan mereka, mengislah supaya mereka baik kembali. Maka dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, dan jika ada dua kelompok dari kalangan orang-orang mukmin iqtatalu, saling berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Dalam konteks yang besar perang, dalam konteks yang kecil berseteru. Ada teman kita jotaan, Kak Wawu, siwa. Perintahnya apa? Perintahnya suruh apa? Islah. Kita pihak ketiga boleh mendamaikan mereka. Kalau perlu bohongi. Bohong yang diperbolehkan kan 3. Ya, pertama apa?
bohong dalam berperang, karena perang itu tipu daya. Yang kedua, bohongnya suami kepada istri, bohongnya istri kepada suami. Bukan bohong dalam bentuk kezaliman, tapi hanya sebuah berita supaya menyenangkan hatinya, bukan bohong untuk menzalimi. Bohong yang zalimi nggak boleh. Baik, yang ketiga, bohong untuk apa? Mendamaikan orang yang berselisih, bersengketa. Ya, ini termasuk di sini. Silakan dengan tujuan yang lebih utama, yaitu mendamaikan, maka salah satunya diperbolehkan untuk bohong. Dalam ayat ini disebutkan ta'ifatani minal mu'minin, yaitu dua kelompok dari kalangan mukmin. Berarti kadang mukmin ini saling bunuh-membunuh, dan mereka tidak dikeluarkan dari Islam, cuman mereka melakukan dosa besar. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-10, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu tersebut. Baik. Kemudian wa mulakhasul, ini kesimpulan. Al-farqu bainal kufril akbari wal kufril asghar. Mulakhas dari perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Apa kesimpulan dari keduanya ini? Ada 4 poin ya. Ya, baik, ada 4 poin. Korelasi antara kufur besar dan kecil yang pertama. Annal kufral akbar yukhraju minal millah. Bahwasanya kufur besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa yahbitu a'mala, menghapus amal solehnya, yaitu pahalanya yang terhapus. Wal kufrul asghar, adapun kufur kecil, la yukhraju minal millah wa la yahbitul a'mal, yakni tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak menghapus pahala amal solehnya. Lakin yang kusuha bihasabih, maka akan berkurang keimanannya sesuai dengan kadar perbuatannya tersebut. Jadi secara proporsional. Kemudian wa ya'ridu sahibahu lil wa'id, dan dia dibebaskan yakni dari ancaman. Ancaman di sini ya ancaman kesyirikan atau kekufuran yang lebih dahsyat dari sekedar kekufuran kecil, yaitu di neraka dia kekal selama-lamanya. Kalau kufur besar itu kekal, kalau kufur kecil tidak. Dia memungkinkan akan keluar dari neraka karena dia masih memiliki pokok keimanan. Yang kedua, annal kufral akbar yukhlidu sahibuhu finnari, bahwasanya pelaku kufur besar itu dia kekal di dalam neraka. Wal kufrul asghar, adapun kufur kecil, idza dakhala sahibuhun nar, jika dia masuk ke dalam neraka pelakunya, fa innahu la yukhalladu fiha, maka sungguh dia tidak hidup kekal di dalam neraka. Karena dia dikeluarkan nanti ketika ada apa? Ada syafaat. Syafaat macam-macam, syafaat dari Allah sendiri. Allah itu mengambil mereka dengan genggaman tangannya, ya, bisa jadi. Syafaat dari Nabi kita namanya syafaatul uzma, atau syafaat yang lainnya. Mungkin punya keluarga yang mati syahid, karena orang yang mati syahid itu
bisa menolong keluarganya sebanyak berapa? 70 anggota keluarganya. Itu keutamaan orang yang mati syahid akbar. Nah, yang diberi syafaat itu syaratnya ini. Dia terbebas dari syirkul akbar dan terbebas dari kufrul akbar. Kalau seandainya dia melakukan kufur kecil atau syirik kecil, mungkin sudah bertahun-tahun dia berada di neraka, sudah disiksa, merasakan pedihnya neraka itu. Baru nanti dia dikeluarkan karena sebab apa? Syafaat. Waqad yatubullahu ala sahibu, dan Allah akan mengampuni pelakunya jika bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Fala yadkhuluhun nar aslan, dan sebetulnya dia bukanlah penduduk asli neraka. Hanya apa? Sementara. Enak mana? Sementara atau permanen? Tuh kan cuma itu pilihannya, saya tanya. Enak mana? Penduduk sementara atau penduduk permanen? Weti ngomong milih salah satu nanti jadi sungguhan nanti. Yang ketiga, annal kufrul akbar yubihud dam wal mal. Bahwasanya kufur besar itu menghalalkan darah dan harta. Kalau darahnya halal, hartanya halal, berarti sudah tidak ada jaminan terhadap perlindungan harta dan darah. Berarti boleh diapakan di sini? Boleh dibunuh. Secara hukum syar'i boleh. Tetapi praktek pelaksanaannya tidak serta-merta kemudian dia kafir, harus dibunuh. Yang berhak melakukan ini siapa? Hukumah, pemerintahan Islam. Dan ditetapkan oleh siapa keputusannya? Oleh ulama, oleh hakim. Nggak sembarangan. Karena untuk menegakkan hukum ini harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Sudahkah orang itu menegakkan hujjah? Tidak serampangan. Dan yang menegakkan hujjah dan yang menetapkan vonis itu adalah alim, ulama. Tidak sembarangan orang awam, sama-sama awam kemudian menuduh saudaranya kafir atas tuduhan kafir dan vonis kafir itu, kemudian seenaknya sendiri membunuh. Tidak bisa. Jadi konsep Islam ini adalah konsep yang berlaku dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Secara konseptual ini tidak sekedar kalimat yang bisa dikerjakan oleh orang perorangan tanpa melalui proses menegakkan syariat yang benar sesuai dengan tugas orangnya, tugas masing-masing. Awam, kemudian sebagai rakyat biasa, sebagai alim, ulama, juga ada tugas sebagai umara, ulil amri. Dalam hal ini ulama dan juga umara sangat berperan besar dalam menegakkan konsep ini. Tidak bisa konsep ini dilakukan orang perorangan, apalagi dilakukan oleh orang awam tanpa dasar ilmu. Nggak bisa. Bahkan dilakukan oleh kelompok saja, walaupun kelompok ini besar pengikutnya, boleh atau tidak? Nggak boleh. Penegakan hukum, menetapkan vonis mati, menetapkan kafir dan tidak, nggak boleh. Hanya sekedar ini ya kelompok yang besar, mungkin ormas besar misalnya, tidak bisa. Karena dia bukan sebagai apa? Ulil amri. Bukan sebagai ulil amri. Ikhwatal iman, hukum ini sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala secara sempurna ketika Nabi melaksanakan haji wada, tentang penghapusan hukum jahiliyah, yaitu tebusan darah
bahwa darah-darah kalian, inna dima'akum wa amwalakum haramun. Ya. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, disebutkan dalam ayat yang lain, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haramun, suci, ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya hari ini, yaitu hari nahar ketika itu. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, fi yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan suci, yaitu bulan Zulhijjah kata Nabi. Dan wa fi baladikum hadza, dan negerimu yang suci ini, yaitu negeri Mekah. Itu sudah ditetapkan sejak saat itu. Nggak sembarangan orang boleh apa? Saling bunuh-membunuh. Yang dulu pada zaman jahiliyah mereka terbiasa melakukan apa? Tebusan darah antara satu suku dengan suku yang lain, itu apa? Saling balas membalas. Oh, iku mari mata ini bolone dewe, ayo dipateni. Yang sana nggak terima, balik lagi bales. Ini bisa berapa turunan nggak selesai-selesai seperti ini. Saling menuntut tebusan darah. Karena bisa jadi ketika membunuh itu ada yang dibunuh lebih dari itu. Yang lainnya ikut terbunuh, nggak terima, ya kan? Akhirnya membalas. Ketika membalas apa? Ternyata ada yang mati selain dari orang yang bersangkutan, yang tidak ada urusan, ternyata meninggal, nggak terima, balas lagi, nggak selesai. Makanya sejak saat itu ditegakkan, yakni sistem dalam Islam, konsep menegakkan hukum, terutama apa? Tentang masalah darah dan harta. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulangi pada poin ketiga, annal kufral akbar, bahwasannya kufur besar, yubihud dama wal mala, menghalalkan darah dan harta. Wal kufrul asghar, sedangkan kufur kecil, la yubihu ad-dama wal mal, tidak menghalalkan darahnya dan hartanya. Jadi orang yang melakukan kufur kecil tetap sebagai saudara, sesama muslim yang terlindungi harta, darah, dan kehormatannya. Ya. Kemudian yang keempat, annal kufrul akbar yujibul adawatal khalisah, bahwasanya kufur besar itu mewajibkan adanya permusuhan yang sempurna baina sahibihi wa bainal mu'minin, yakni antara pelakunya dan orang-orang mukmin. Lawannya mukmin ya kafir, karena sudah keluar dari millah, maka di situ berlaku permusuhan secara total, bahkan permusuhannya secara abadi selama dia tidak kembali kepada agama Allah. Fala yajuzu lil mu'min mahabbatuhu wa muwalatuhu, maka tidak diperbolehkan bagi orang mukmin yang sudah termasuk kategori kufur besar ini, tidak boleh bagi seorang mukmin itu mengadakan kecintaan dan juga pembelaan. Kewalian itu sudah tidak berlaku, walau kana aqraba qaribin, sekalipun dia adalah orang dekatnya, orang terdekatnya. Kalau sudah keluar dari agama Islam, maka tidak ada hubungan kecintaan, kewalian, sudah lepas. Contoh misalnya suami istri, suaminya murtad, keluar dari Islam secara terang-terangan misalnya.
Jangankan orang alim, orang awam aja udah paham gitu. Misalnya dia masuk agama selain Islam, mungkin barangkali Hindu, mulai kepingin selamatane, betul Hindu, atau masuk ke agama Kristen. Orang bisa masuk agama lain itu karena apa? Paling tidak dua sebabnya, fitnah syahwat atau fitnah apa? Subhat. Keluar dari Islam dan masuk, dan terang-terangan misalnya, mungkin barangkali dia dibaptis, terang-terangan kan, orang awam tahu kan, dan dia sendiri mengaku. Kalau sudah seperti ini, dia punya istri seorang muslimah, maka terputus nggak? Kewaliannya terputus, kecintaannya sudah tidak ada lagi, sudah. Makanya wanita ini harus diselamatkan, nggak boleh terus hidup bersama orang seperti ini. Ya. Beda kalau tidak terang-terangan, kekafirannya dan kesyirikannya samar-samar, hanya bisa diketahui oleh seorang alim. Yang kedua, mungkin belum ditegakkan hujjah. Mungkin dia meninggalkan sholat sama sekali nggak sholat, KTP-nya Islam, namanya Islam, tapi nggak sholat sama sekali. Kalau menurut konsep sudah kafir nggak itu? Kafir, tapi belum jatuh vonis. Sebelum apa? Sebelum ditegakkan hujjah. Siapa yang menegakkan hujjah? Alim, ulama, orang yang mengerti, atau yang semisal mereka, atau mungkin umara, mungkin dalam pemerintahan Islam, bukan ulama, juga bisa umara, yang penting ulil amri. Diingatkan itu, kewajiban pemerintahan Islam itu apa? Menegakkan syariat. Mereka-mereka yang mengaku sebagai seorang muslim, kalau dia nggak sholat, diingatkan, karena sudah difasilitasi. Azan berkumandang, masjid di mana-mana, kebebasan melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini. Cuman kalau di negeri yang ya nggak jelas ini yang repot gitu loh ya. Penduduknya mayoritas muslim, tapi penegakan syariatnya nggak jelas. Ini yang repot gitu. Makanya disitulah banyak sekali subhat. Kita tidak bisa menetapkan siapa sebetulnya orang yang harus kita bangun kecintaan dan permusuhan. Itu bias gitu loh, nggak jelas. Zaman sekarang itu nggak jelas ya. Jadi sekalipun mereka adalah orang dekatnya, mungkin suami atau istri ya. Atau mungkin seorang bapak dengan anak, ibu dengan anak, atau siapapun. Wa ammal al-kufrul asghar fa innahu la yamna'u al-muwalatu mutlaqan. Adapun kufur kecil sungguh tidak menghalangi pelakunya untuk membangun kewalian, persahabatan, kecintaan secara mutlak. Kalau yang kufur besar tadi mutlak, kalau ini tidak mutlak, bersifat relatif. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwali biqadari ma fihi minal iman. Bahkan pelakunya, pelaku kufur kecil, yaitu pelaku dosa besar, dia itu dicintai, ditemani atau dijadikan sebagai teman sesuai dengan kadar tingkat keimanan yang dia miliki. Ya lawannya iman ya perbuatan dosa itu. Semakin besar dosanya, semakin kurang imannya, ya sesuai dengan kadar itulah kita mencintainya. Semakin banyak keimanannya, semakin besar kecintaan kita. Sebaliknya, semakin besar dan banyak kemaksiatannya, semakin kita jauh dari mencintainya. Jangan dibalik. Semakin mereka jauh dari keimanan, justru kita semakin cinta. Terbalik.
Ya, kita mencintai sesuai dengan kadarnya. Demikian pula membenci, ya, bermusuhan biqadari ma fihi minal isyan. Kita membencinya, memusuhinya sesuai dengan kadar perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Mungkin barangkali ketika dia rajin ke masjid, kita cinta nggak? Oh, kita mencintai. Tapi begitu mereka sudah tidak pernah ke masjid, justru kelihatan di tempat-tempat maksiat, kita mencintai atau tidak? Tidak. Jadi harus secara proporsional. Sementara kadang kita tidak, mati urip sing penting kon koncoku. Kon api opo elek tetep koncoku, tetep tak belo. Nah, ini yang salah. Jadi salah kaprah di dalam mewujudkan apa? Kewalian, kewalaan. Kon gak setia kawan kon, aku lah tetep konco. Kon biyen masih elek api tak belo. Aku ya ngono rek, belon aku, masih elek api. Masih aku sing salah. Nek iki grupe dhewe sing diserang, harus menglok belo. Yang bahaya kalau di sini. Jadi seberapa tinggi ketaatan dia kepada Allah, setinggi itulah kita mencintainya. Dan seberapa besar kemaksiatan yang dia lakukan, maka sebesar itulah kebencian kita. Nah, yang sekarang ini sudah semakin tidak jelas, semakin bias. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dalam pergaulan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah al-faslur rabi' yang keempat yang akan datang, kita akan membahas an-nifaqu ta'rifuhu wa anwa'u, yakni kemunafikan, apa definisinya dan juga jenis-jenisnya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada? Pak? Online? Enggak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.